ini terkait dengan pengungkapan kasus kekerasan seksual dan atau perbuatan cabul terhadap anak. Tersangka ya atas inisial MA, umur 53 tahun, ya, pekerjaan honorer guru agama. Untuk pasal yang disangkakan dari yang bersangkutan yaitu pasal 6 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Untuk yang bersangkutan ini diancam dengan hukuman 15 tahun penjara dari undang-undang yang tadi saya sampaikan. Motif ya, pelaku ya ini melakukan untuk memuaskan hasrat dan nafsu pelaku terhadap orang-orang yang ingin pelaku cabuli sampai dengan keinginan pelaku sudah terlaksana agar pelaku merasa lega dan tenang. Untuk korban ini 5 ya anak ya tentunya di bawah umur yang menjadi bagian atau tinggal di salah satu pondok pesantren yang ada di daerah Koya. Nah, pelaku ini merupakan salah satu pengurus dari pesantren. Korban ini adalah anak laki-laki, ya, anak laki-laki, dan yang dilakukan ya hubungan ini, ya, anak ini sebagai laki dan yang pelaku ini sebagai perempuan. Kalau secara hubungan ya laki dengan laki kita bisa bandingkan seperti itu, ya. Ditakut-takuti karena posisi yang bersangkutan ini sebagai guru, anak ini ditakut-takuti ya terkait dengan salah satunya mungkin nilai, kalau tidak ya akan dikasih nilai yang tidak baik. Ya, selanjutnya ini terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan dan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya suatu mata pencarian. Jadi yang bersangkutan ini ya atas inisial YM umur 20 tahun. Dari kasus tersebut ya di awal kita bisa mengungkap satu ya korban, ya ada satu korban, kemudian tim mengembangkan menjadi 10 korban, ya. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 296 KUHP dan pasal 506 KUHP hukuman 1 tahun dan 4 bulan. Untuk kronologis ya pada tanggal 14 Mei 2024 ya petugas kita mendapatkan informasi bahwa telah terjadi ya informasi adanya transaksi ya dengan aplikasi micet ya terhadap dipesan oleh seseorang ya, dan salah satunya yang di chat ini adalah korban yang telah kita lakukan pemeriksaan. Dan dari yang bersangkutan ya dibayar kurang lebih 800.000 ya, 800.000 rupiah sebelum melakukan hubungan seks ya, dibayar ya, kemudian setelah dilakukan hubungan tersebut ya untuk pemesan pulang ya ternyata kita bisa masuk, cuma mengamankan sementara itu adalah saksi. Dan hasil dari pengembangan dapatlah yang bersangkutan tersangka yang menjadi istilahnya mucikarinya ya, mucikari terhadap korban NMR ya. Nah, kita bisa amankan ya barang bukti berupa handphone
dan juga keterangan saksi, kita bisa kembangkan terhadap 10 korban. Ya, korban ini adalah anak-anak perempuan yang dikomersilkan ya oleh pelaku. Ya, oleh pelaku. Pelaku ini melakukan kurang lebih sudah 1 tahun. Ya, tapi nanti kita masih dalami lagi. Dimungkinkan kejahatan yang dilakukan ini adalah jaringan, ya, jaringan karena kita sudah mengumpulkan informasi sebelumnya, ya, sementara ini baru 1. Nanti kita akan kembangkan lagi. Yang selanjutnya yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi tanggal 11 April 2024. Ya, kita menerima laporan dari keluarga korban bahwa telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan ya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Inisial nama FJ, ya, umur 43 tahun, pekerjaan PNS, yang bersangkutan dituduhkan di pasal 6 huruf B, ya, undang-undang terkait dengan kekerasan seksual, hukuman maksimal penjara 12 tahun penjara. Yang bersangkutan ya melakukan kekerasan seksual. Jadi ini ada hubungan ya antara korban dengan pelaku, ini masih ada hubungan. Ya, untuk korban ini usia 16 tahun, pekerjaan pelajar. Ya, bersangkutan melakukan hubungan seksual ini ya di rumah kos, ya, di rumah kos pelaku. Kemudian yang bersangkutan memaksa ya karena hubungannya ya masih ada hubungan keluarga, sehingga si korban ya menuruti nafsu bejatnya tersebut. Ya, TKP ini di Jalan Skyline Buper Waena, Perumahan Guru, Kelurahan Jabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, terjadi pada tanggal 11 April 2024 pukul 10.21. Jadi kita kenakan tindak pidana kekerasan seksual, ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Ya, dan juga dijuntokan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, jadi yang selanjutnya juga kasus kekerasan seksual dan eksploitasi seksual. Ya, berdasarkan laporan polisi tanggal 24 April 2024, di mana kita bisa menangkap pelaku inisial ya MCA alias K, umur 17 tahun. Dengan korban inisial ZMI, umur 13 tahun, ya, pekerjaan pelajar. Jadi yang bersangkutan ini melakukan modus operandi antara pelaku dengan korban. Ini awalnya adalah hubungan pacaran, ya, hubungan pacaran pada tanggal 20, 21, 22. Ya, dari tanggal 20, 21, 22 yang bersangkutan ini melakukan hubungan badan ya dengan korban ya sebanyak kurang lebih 5 kali. Ya, ini kurang lebih 5 kali dari 20, 21 dan 22. Dia lakukan di hotel, ya, hotel ya? Hotel Clarence ya, Clarence Waena, ya, secara berulang-ulang, dan sebenarnya perempuan tidak mau tetapi dipaksa ya oleh pelaku, ya, dipaksa secara berulang-ulang. Ya, akhirnya pelaku juga terpaksa juga mengikuti nafsu bejatnya. Kemudian ya yang bersangkutan ya tidak hanya untuk memenuhi nafsunya juga, ya, tetapi yang bersangkutan melakukan upaya untuk mendapatkan keuntungan, ya, dengan melakukan ya penjualan pacar korban, ya, dengan memanfaatkan fasilitas micet, ya, untuk bertransaksi hubungan seks dengan orang lain, ya. Korban tidak sepakat, tetapi karena di bawah ya tekanan, akhirnya korban menuruti saja kalau memang silakan saja kalau memang untuk kepentingan dikomersilkan. Jadi setelah yang melakukan kurang lebih 5 kali dari tanggal 20 sampai 22,
mereka berhubungan seks, ya. Kemudian dilanjutkan dengan pelaku ini menjual, ya, korban pada tanggal 22, 23 dan 23. Ya, uangnya, ya, juga sebagian diambil oleh pelaku. Ya, uangnya juga diambil oleh pelaku. Kemudian kita menerima informasi dari tim, ya, kemudian kita lakukan upaya penggerebekan, ya, ternyata yang bersangkutan yaitu korban, ya, bisa kita kembangkan kepada pelaku dan bisa, ya, kita rangkaikan, ya, bahwa cerita tanggal 20 sampai dengan 23 itu bahwa ada kejadian, ya, persetubuhan dan juga upaya-upaya eksploitasi. Ya, untuk ancaman hukuman itu 12 tahun, ya, 12 tahun. Curas yang terjadi pada tanggal 30 April 2024, ya, di mana terjadi curas di daerah Jalan Baru Entrop, Distrik Japsel pada hari Jumat 26 April 2024 pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Tim daripada Resmob, ya, dari Polresta Jayapura, ya, bisa melakukan pengungkapan. Ini pelaku dengan inisial JHW alias James, jenis kelamin laki-laki, ya, kelahiran 7 Februari 2006, pekerjaan tidak ada, dengan korban, ya, inisial JGD, umur 45 tahun, ya, pekerjaan PNS, tinggal di Jalan Gurabesi. Untuk pelaku ini melakukan curas, ya, di daerah Jalan Baru Entrop pada pukul 04.00. Jadi pelaku sedang selesai pulang kegiatan, ya, ingin mengarah ke rumah pulang. Ternyata, ya, setelah ditunggu, ya, oleh yang bersangkutan, ya, bersama kawannya, ya, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi curas dengan mengeluarkan pisau, ya, kemudian menyabet lengan daripada korban sehingga korban terjatuh, ya. Korban terjatuh, kemudian, ya, motor diambil oleh pelaku atas inisial JHW, ya, alias James. Yang bersangkutan, ya, bisa kita amankan, ya, hasil dari penyelidikan dari rekan-rekan opsional kita, ya, 1 minggu kemudian bisa diungkap, ya, berdasarkan ciri-ciri dan informasi yang kita dapat. Menurut informasi yang bersangkutan baru sekali melakukan curas, tapi, ya, saya rasa ini nggak mungkin, ya, ini sedang kita dalami, ya, karena memang sering sekali terjadi di daerah Jalan Baru Entrop, ya. Ini untuk pasal yang dikenakan adalah pasal 365, ya, atau pencurian dengan kekerasan, ancaman hukuman 9 tahun penjara. Selanjutnya tindak pidana pencurian, ya, sepeda motor, ya, pasal 362 KUHP dengan tersangka inisial KK, ya, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 12 Juli 2008, umur 16 tahun, pekerjaan tidak ada. Dalam kasus ini juga ada DPO-nya atas nama Gilio Wea, ya, Gilio Wea, di mana terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 14.00. Ya, petugas menerima informasi, ya, dalam waktu 1x24 jam, ya, kita bisa mengamankan yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini mencuri kendaraan bermotor jenis Beat silver warna silver dengan PA 4237 RQ
Ini terjadi di depan SD Kartika, Kelurahan Gurabesi. Jadi pelaku pada siang hari ya melihat ada motor di depan SD, pelaku bersama kawannya ya dengan menggunakan kunci ganda dan juga merusak stang sehingga kendaraan ini bisa dibawa lari oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan ya diancam ya hukuman paling lama 7 tahun penjara. Ya, 7 tahun penjara. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa baru 1 kali melakukan pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya ya kasus curanmor yang dilakukan oleh pelaku atas inisial SW alias Silo, jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir Minimo 06 Agustus 1999. Yang bersangkutan tinggal di daerah Dok 5 Jayapura Utara, di mana yang bersangkutan ya mengambil kendaraan bermotor R2 jenis Honda Beat warna biru hitam PA 4671 ya. Dari rumah korban ya, pelaku ini sebelumnya diawali dengan melakukan ya minum-minuman keras bersama kawannya ya. Ya, setelah melakukan minuman keras ya, yang bersangkutan karena uangnya habis ya melakukan kegiatan atau niatan kembali timbul untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor ya di daerah Dok Kelurahan Mandala di daerah Jalan Soasiu. Yang bersangkutan dituduhkan pasal 362 KUHP berupa tindak pidana pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.